Hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya laporan panitia oleh Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa Kabupaten Lombok Timur kepada yang kami hormati Bapak Hairul Ihsan SHMH, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak penjabat Bupati Lombok Timur yang alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita, yang sama-sama kita hormati para narasumber, ada Bapak Dandim 1615, terima kasih Pak Dandim juga bisa hadir dengan kita, terima kasih Pak Haji. Kemudian ada dari Kepala Kejaksaan Negeri Selong, dalam hal ini diwakili oleh Kasih Datun Kajari Lombok Timur. Yang juga yang saya hormati ada rekan kami di Ketua Persatuan Advokat Indonesia Pradi DPC Kabupaten Lombok Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekjen Pradi DPC Kabupaten Lombok Timur. Yang kami hormati para tamu undangan, pimpinan Porkopinda dan Porkopinca Kabupaten Lombok Timur. Yang kami hormati, banggakan dan cintai rekan-rekan kepala desa yang tergabung dalam wadah forum komunikasi kepangkatnya, hadirin para tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji-puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas limpahan rahmat dan karunia-Nya berkumpul di acara Sariseh ini, sekaligus juga sebagai rapat koordinasi dengan Bapak Penjabat Bupati Lombok Timur, yaitu sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kami FKKD Lombok Timur atas dedikasi beliau selaku pengemban amanah menahaudai Kabupaten Lombok Timur yang telah berhasil dengan segudang prestasi, yaitu sebagai kota terindah bagi masyarakat Lombok Timur di akhir masa pengabdian beliau selaku penjabat Bupati Lombok Timur. Insya Allah membawa kemajuan bagi Kabupaten Lombok Timur yang mana selaras dengan visi dan cita-cita beliau, yaitu membuat Lombok Timur berkemajuan. Dan yang lebih prestasi yang lebih menonjol lagi, telah berhasil dan sukses mengawal penyelenggaraan Pilkada Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati Lombok Timur secara aman dan kondusif. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Penjabat Bupati. Hadirin para tamu undangan yang kami hormati, bahwa acara seresihan ini kami selenggarakan sebagai salah satu forum diskusi dan koordinasi yang bertujuan untuk berbagi wawasan, mempererat hubungan antar peserta dengan narasumber dan antara para narasumber ada peserta dengan peserta sendiri, yang tentunya dengan harapan akan menghasilkan gagasan bersama di forum komunikasi Kepala Desa Lombok Timur. Dalam rangka kesuksesan acara ini, tentunya pengurus telah mempersiapkan segala sesuatu yang diproseskan acara sampai ke tahap pelaksanaan. Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan saresihan ini adalah: satu, dalam rangka kepala desa terhadap permasalahan yang dihadapi saat ini. Yang kedua, dalam rangka, dan yang ketiga yaitu untuk mempererat tali silaturahmi antar narasumber dan peserta, dan antar peserta dengan peserta sendiri. Adapun tema kegiatan yang kita usung pada kegiatan saresihan ini adalah yaitu memperkuat sinergitas bersama pemerintah desa,
pemerintah daerah, APIK dan APH dalam rangka pengawalan dana desa dan pembangunan desa di seluruh Kabupaten Lombok Timur. Anggaran penyelenggaraan kegiatan Saresehan ini dilaksanakan pada hari ini, Senin tanggal 23 Desember tahun 2024 dan dilaksanakan dalam waktu 1 hari. B. Penyelenggaraan kegiatan Saresehan ini dilaksanakan dengan mengambil tempat di gedung BPPB Lenek, Kabupaten Lombok Timur. Peserta Saresehan terdiri dari peserta aktif, yaitu seluruh kepala desa yang tergabung dalam FKKD Lombok Timur, dan peserta peninjau, yaitu para Forkopimda dan Forkopinja se-Kabupaten Lombok Timur. Adapun anggaran dalam penyelenggaraan Saresehan ini murni dibebankan dari kontribusi atau iuran anggota FKKD Kabupaten Lombok Timur dan anggaran belanja FKKD Lombok Timur tahun 2024. Akhirnya, atas nama pengurus FKKD Lombok Timur mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada khususnya para kepala desa selaku anggota yang tergabung dalam wadah Forum Komunikasi Kepala Desa Lombok Timur dan pihak-pihak yang telah mendukung tersedia kegiatan Saresehan ini, terkhusus Bapak Penjabat Bupati Lombok Timur, Kepala BPPB Lenek, para narasumber yang luar biasa, dan tak kalah juga para kepala desa selaku peserta yang antusiasnya juga luar biasa, hingga kepada semua jajaran pengurus FKKD yang bekerja keras atas tergerak kegiatan ini dengan lancar dan insya Allah sukses. Dan kami juga mohon maaf jika ada kekurangan-kekurangan mulai dari tahap persiapan sampai tahap pelaksanaan acara, dan mohon pada saatnya nanti Bapak Penjabat Bupati Lombok Timur untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara Saresehan ini dengan resmi. Sebelum kami tutup atau akhiri sambutan panitia ini, perlu kami tutup dengan beberapa pantun, karena Pak PJ Bupati kita senang berpantun, kita juga ikut berpantun. 1. Saresehan seru penuh makna, FKKD dan Forkopimda kompak, insya Allah sukses bersama. Burung muri hinggap di dahan, terbang jauh ke pohon mahoni. Mari kita sama-sama memanfaatkan kesempatan untuk belajar, berbagi wawasan dan pengalaman. Dan terakhir, bunga mawar indah warnanya, tumbuh mekar di tepi taman. Sampai jumpa di akhir acara, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirnya, selamat mengikuti Saresehan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lombok Timur, 23 Desember 2024. Ketua Penyelenggara Hairul Ihsan SH.MH. Terima kasih. Berikutnya hadirin berbahagia, kita dengarkan bersama sambutan penjabat Bupati Lombok Timur sekaligus membuka Saresehan dan rakor akhir tahun FKKD Lotim secara resmi. Kepada Yang Terhormat Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Joni Taufik MAP, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan Forkopimda Kabupaten Lombok Timur, hadir langsung Pak Dandim 1619 Lombok Timur, yang mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Timur Pak Kasidatun, Pak Ananta, terima kasih. Yang mewakili Pak Kapolres Lombok Timur Pak Haji Irfan, dari narasumber kita dari Sekjen Pradi Lombok Timur. Kemarin beliau anggota DPRD, tapi lebih memilih rupanya sebagai advokat daripada sebagai legislatif. Terima kasih. Yang saya hormati tentu rekan-rekan kepala OPD terkait. Alhamdulillah terutama banyak dari jajaran APIK. Terima kasih Bapak Ibu Camat,
tentu yang saya hormati dan banggakan Ketua Fungsionaris dan segenap anggota Forum Komunikasi Kepala Desa Lombok Timur. Kita berikan aplaus untuk kita semua. Bapak Ibu Kades, tadi malam saya melanjutkan membaca buku yang ditulis oleh Chris Pop namanya. Chris Pop ini adalah seorang negosiator FBI yang 29 tahun malang melintang dalam dunia penculikan, dalam dunia terorisme, yang dia ditugaskan untuk selalu melakukan negosiasi dengan orang yang bertentangan baik secara pribadi maupun secara institusinya. Lalu menulis buku ini sekarang sedang menjadi bestseller, sedang banyak dibeli oleh dunia internasional. Judulnya adalah Never Split the Difference. Artinya kurangi perbedaan. Nah, kalau kita disuruh mengurangi perbedaan, berarti kan kita didorong untuk melakukan yang namanya kebersamaan. Lalu dalam buku itu ada teori yang namanya teori 73855. Jadi sekali lagi ada teori 73855. Di sana dikatakan bahwa kita ini kalau hanya dengan kata-kata, hanya dengan verbal, itu sekarang ini pengaruhnya hanya 7%. Misalnya, oh saya baik, kamu hebat, itu hanya 7%. Tetapi kalau seperti pidatonya Pak Ketua FKKD yang tadi, Pak Hairul Ihsan, tadi saya bisik-bisik dengan Pak Dandim, untung Ketua FKKD ini tidak ASN soalnya. Kalau beliau jadi ASN, pasti lebih dulu beliau jadi sekda ketimbang saya. Intonasinya bagus, kapan harus keras, kapan modulasinya harus datar, kapan harus tajam, saya lihat dipraktekkan betul. Tadi saat beliau mengatakan acara ini, sarasehan ini, rakor ini bertujuan untuk, yang saya garis bawahi adalah mempererat silaturahmi komunikasi antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten, antar narasumber dengan pemerintah desa. Narasumbernya juga sangat tepat sekali. Pertama disebut APIP, Aparat Pengawas Internal Pemerintah. Siapa APIP itu? Di sini saya lihat hadir Pak Irban Pat dan beberapa auditor lainnya. APIP kita yang pertama adalah inspektorat. Lalu yang kedua ada namanya BPKP. Kalau BPKP itu adalah langsung dari presiden, kalau APIP inspektorat itu tentu dari kepala daerah. Dan persoalan kita memang harus kita terus mengurangi perbedaan antara apa yang diketahui oleh APIP dengan apa yang kita yakini. Itu poin pertama, Pak. Makanya never split the difference. Artinya mari kita kurangi perbedaan. Karena saya yakin tugas APIP itu adalah pasti hanya mencocokkan antara apa yang kita laksanakan dengan apa yang direncanakan. Nah, kalau Pak Kades tentu dalam posisi sebagai obrik, sebagai yang diawasi oleh APIP, apakah yang kita kerjakan itu sama tidak dengan yang kita rencanakan sendiri? Yang nyusun perencanaannya kita, tentu lewat Musbangdes, ada APBdes, kan APIP hanya memeriksa itu. Kadang-kadang kita yang merencanakannya bisa jadi melanggarnya, mungkin karena alasan-alasan tertentu. Ya, kan orang mengatakan mendung tidak berarti hujan katanya. Cuaca ini begitu ketat juga ramalannya, tetapi faktanya juga tidak seperti itu. Saya pikir banyak persoalan-persoalan yang dulu saat menyusun APBdes itu Pak Kades tidak pikirkan. Tetapi dalam perjalanannya, kalau tidak mengambil keputusan, mohon izin Pak Kajari, Pak Kasidatun, Pak Kapolres, masyarakat tawuran. Atau kalau ada peristiwa hari ini di mana-mana ada banjir, ada angin, Pak pasti Pak Kades juga yang
disalahkan atau tempat mengadu. Akhirnya menggunakan dana desa, dana yang ada di APBDes. Bapak datang langgar atau silaturahmi, kalau tidak kita silaturahmi, nanti hal yang lain terjadi. Nah, mungkin itulah yang perlu kita terus saling dekati antara APIP dan kita obriknya. Lalu APH katanya, siapakah APH, aparat penegak hukum? Semuanya saya lihat ada di sini. Tentu dalam hal-hal yang harus kita hindari seperti korupsi dan sebagainya, penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya, determinant of the power katanya, penyalahgunaan kekuasaan. Di sini ada alat negara yang namanya kejaksaan, ada alat negara yang namanya kepolisian. Di luar itu juga ada yang namanya pengacara atau penasihat hukum. Tentu kalau itu karena mereka ini eksternal, jadi kata kuncinya itu adalah hanya sinergitas, Pak. Saya ingin mengurai apa sih bedanya? Ada kerjasama, ada kolaborasi, ada sinergitas. Saya baca di Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ada makna yang letterlock, tetapi sejarah asbabul nujum, lahirnya kata-kata ini, lalu kita bisa mengartikannya. Kolaborasi itu Bapak Ibu, kita kerjasama dengan kawan kita. Misalnya dulu waktu Perang Dunia Kedua, Amerika, Jerman, Rusia pun menjadi sekutu untuk menghadapi Jepang. Kerjasama antara Jerman yang pernah menjadi musuhnya, lalu bersama Rusia, bersama anggota NIKA itu, sekutu itu namanya kolaborasi. Ada pandemi COVID, oh kita harus berdamai dengan virus corona yang menyebabkan COVID itu. Kita berdamai dengan cara apa? Tidak mungkin kita lockdown. Kalau kita di rumah terus, ekonomi kita akan hancur. Pak Presiden waktu itu sudah, yang penting kita vaksin, yang penting pakai masker, mari kita melakukan aktivitas bersama. Nah, saat kita mampu berdamai dengan lawan kita, saat mampu berdamai dengan orang yang selama ini kita anggap musuh kita, eksternal kita, itulah yang namanya sinergitas. Jadi sinergitas itu lebih tinggi dari kolaborasi, karena kalau kolaborasi ini antar internal kita, tetapi yang menyambut baik di akhir tahun kita mengadakan sarasehan, mengundang narasumber baik internal maupun eksternal untuk kita dalam rangka never split the difference. Kita kurangi perbedaan itu sehingga mereka tahu mengapa kita melakukan itu. Bagaimana mudahan diberikan kesempatan pemulihan dulu selama 60 hari. Kalau tidak bisa kita laksanakan pemulihan, ya terpaksa eksternal masuk. Saya pikir ini adalah isu-isu atau hal-hal yang memang sangat dibutuhkan oleh Bapak Ibu sebagai penanggung jawab pemerintah desa sekarang ini. Yang kedua, sebelum kami membuka sarasehan ini, ada di WA Group ada satu pertanyaan, di manakah keberpihakan, di manakah titik prioritas dari pemerintahan Prabowo Gibran dalam rangka desa? Karena dulu di nawacitanya Pak Jokowi 2019-2024 jelas dikatakan membangun Indonesia dari pinggiran, dari desa. Nah, sekarang mari kita lihat asta cita pemerintahan Prabowo Gibran yang ke-6. Apa bunyinya? Cek di HP masing-masing bahwa membangun dari desa dan dari bawah. Dalam rangka apa? Untuk menuju kesejahteraan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Jadi jelas posisi pemerintah desa itu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi lalu menekan kemiskinan. Jadi sudah clear Bapak Ibu dalam sistem negara kita bahwa dalam asta cita ke-6 juga sudah dibunyikan, sudah dijelaskan secara eksplisit peran pemerintah desa itu ada dalam bagaimana membangun kesejahteraan ekonomi dan dalam menekan kemiskinan itu. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pasti dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat
dalam menekan kemiskinan itu, yang paling tahu caranya adalah Bapak Ibu Kepala Desa. Mengapa? Saya baca buku Sejarah Pemerintahan Desa di Indonesia, di mana di sejarah itu disampaikan bahwa kolonial Belanda, kalaupun hari ini diperdebatkan apakah kita dijajah 350 tahun atau kurang dari 350 tahun, tetapi tidak ada sejarah Belanda itu menjajah pemerintah desa. Yang dijajah itu pasti pemerintah pusat, pemerintah provinsi, sampai pemerintah kabupaten. Tidak pernah Belanda itu sampai menitip kepala desanya. Tetapi kalau untuk mengangkat bupati gubernur, pemerintah Belanda itu melakukannya. Kira-kira mengapa? Karena memang pemerintah desa itu pastilah menjadi objeknya, yang diajak ikut untuk melaksanakan program-program pemerintahan kolonial itu. Bagaimana membangun jalan di Pulau Jawa 1000 km, ya, dari ujung timur Jawa sampai ujung Jawa 1000 km. Jepang pun dengan program misalnya bagaimana membangun terowongan di Tanjung Ringgit, di Sekotong dan sebagainya, pasti yang diajak itu adalah masyarakat desa. Dan dia tahu namanya masyarakat desa ini jauh lebih efektif diajak oleh pemerintah desanya daripada orang lain. Kira-kira setuju enggak Bapak Ibu? Iya, ini sejarah Pak. Zaman Belanda pun, kalau pemerintah Belanda itu mau mengajak gotong royong, pemerintahan Jepang mau romusa, pasti yang diajak itu adalah masyarakat desa. Sekali lagi, apa artinya? Berarti baik buruknya negara ini, berhasil tidaknya program-program pembangunan nasional, provinsi maupun daerah ini sangat tergantung bagaimana kooperatifnya Bapak Ibu Kepala Desa dengan. Kalaulah hari ini Pak Ketua FKKD mengatakan, oh 2024 Lombok Timur berhasil sebagai daerah dengan aksi konvergensi terbaik tingkat provinsi, wajar. Karena apa? Di APBDes-nya desa-desa mulai memang menganggarkan untuk penurunan stunting. Kita cek di APBDes-nya. Oh, alhamdulillah, dalam 5 tahun terakhir kemiskinan ekstrim kita menurut BPS penurunannya tertajam se-Nusa Tenggara Barat. Wajar, karena saya lihat desa sudah mulai membagikan BLT kepada masyarakat miskinnya. Kira-kira begitu akhir tahun untuk memastikan transisi pemerintahan yang alhamdulillah pilkada akan berakhir pada saat pengesahan pejabatnya, insya Allah sesuai dengan Perpres 80 tahun 2024, bahwa gubernur wakil gubernur akan dilantik oleh Bapak Presiden di Istana Negara, di Ibu Kota Negara nanti pada tanggal 7 Februari 2025. Berikutnya, Bupati Wakil Bupati akan dilantik oleh gubernur yang sudah dilantik oleh Bapak Presiden atas nama Menteri Dalam Negeri di Ibu Kota Provinsi. Dalam hal ini di Mataram, insya Allah pada tanggal 10 Februari 2025. Karena itu dalam momentum yang luar biasa ini, hampir 90% dari 239 Bapak Ibu Kepala Desa hadir. Harapan kita nanti 100%. Tentu saya mengajak untuk terjadinya transisi pemerintahan yang dari waktu ke waktu semakin baik. Bagaimana ukuran transisi pemerintahan yang dari waktu ke waktu semakin baik? Tentunya apa yang kita rencanakan, apa yang kita hajatkan untuk 2025 seyogyanya harus lebih baik dari kondisi 2024. Karena apa yang sudah terjadi 2024 lebih baik dari apa yang sudah kita lakukan di 2023. Ini sesuai dengan ajaran agama kita. Hari besok harus lebih baik dari hari ini, dan hari ini tentu harus lebih baik dari hari esok. Karena itu saya mengajak kepada semua Bapak Ibu Kepala Desa, kita akan menyusun APBDes 2025. APBD 2025 sudah disusun, sudah kita sinkronkan, sudah kita konsultasikan
dengan bupati dan wakil bupati terpilih. Insya Allah isu-isu pengentasan kemiskinan terus kita tekan. Kemiskinan kita sekarang ini ada pada posisi 14,6%. Stunting kita masih ada pada posisi 32% menurut SKI, Survei Kesehatan Indonesia. Tetapi menurut EPPGM, alhamdulillah sudah turun ke angka 15%. Tapi upaya-upaya untuk terus menekan kemiskinan, upaya-upaya untuk terus menurunkan stunting, upaya-upaya untuk terus meningkatkan ekonomi masyarakat, tentu itu adalah pekerjaan yang harus kita prioritaskan di tahun 2025. Saya yakin melalui narasumber kita dari Kejaksaan, dari Pak Dandim, nanti mungkin beliau akan berbicara ketahanan pangan sebagai sebuah isu nasional. Bapak Prabowo berbicara makan bergizi gratis misalnya, beliau tentu yang paling tepat menyampaikannya. Berbicara akuntabilitas, ada Pak Kajari, ada Pak Kapolres, ada dari Pradi. Seingat saya, kalau saya salah mohon dikoreksi. Kita tidak pernah disalahkan oleh HPH itu mengapa kita menganggarkan itu selama itu menjadi keputusan politik. Musbangdes itu juga sebuah proses politik. Bapak Ibu bersama dengan pemangku kepentingan politik melalui sidang paripurna bersama DPRD. Begitu juga misalnya desa melalui Musbangdes bersama pemangku kepentingan yang ada di desa secara terbuka. Selama ini tidak ada yang menyalahkan Bapak mengapa itu harus dianggarkan. Yang paling banyak ditanyakan itu adalah bagaimana cara Bapak menjalankan itu. Kalau urusan bagaimana ini kan bukan di level pemerintah desa, bukan di level Bapak Ibu kepala desa sebenarnya. Pasti itu ada di level sekdes, perangkat desa dan sebagainya. Yang penting kita selaku pimpinan, tentu istilah Pak Jokowi itu ya tidak cawe-cawe misalnya. Nah, mungkin ini semua kita tanyakan karena apa? Saya pernah membaca di medsos ada desa di pinggiran hutan, Pak Dandim. Ini aneh. Ada desa di pinggiran hutan yang dimana ladang atau pertanian masyarakatnya itu selalu dimakan oleh babi. Sebelum panen, duluan babi yang panen. Akhirnya Pak Kepala Desa ini pintar, Pak. Dengan dana desanya, dia menyewa anjing disewa, anjing pemburu. Ini kan hal baru ini. Anjing pemburu supaya ada yang memburu babi hutan itu tidak memakan hasil sawah dari masyarakatnya. Ini kita diskusikan dari sisi kebijakan, saya pikir tidak salah. Karena memang dengan hadirnya anjing pemburu itu menyebabkan babi hutan tidak lagi mengganggu. Nah, tetapi persoalannya bagaimana cara menyewa anjing, membayar kepada pemilik, persoalan saya pikir ada di sana. Karena desa kita ini jumlahnya 75.000, ada yang tinggal di bukit, ada tinggal di hutan, ada tinggal di laut, ada di pegunungan. Pasti persoalannya berbeda-beda. Dana desa ini untuk menjawab kewenangan lokal berskala desa dan menjawab juga kebutuhan masyarakat lainnya. Isu hari ini adalah semua OPD kalau bisa menumpangkan program prioritasnya di APBDes masing-masing. Kira-kira begitu, Pak ya. Tetapi bagi saya dana desa adalah apa ya? Semacam bantuan yang bersifat blokren kepada pemerintah desa sebagai asas rekognisi dan subordinalitas pengakuan negara terhadap otonomi desa. Walaupun otonomi desa tidak sama dengan otonomi kabupaten maupun provinsi, tetapi itu adalah otonomi asli. Karena itu bagi saya poin yang paling penting adalah bagaimana Bapak Ibu lebih partisipatif di dalam penganggaran APBDes-nya, mendengar masalah kemauan dari banyak pihak. Tidak ada yang termarginalkan, bahkan disabilitas pun harus diperhatikan. Pembangunan-pembangunan yang bersifat inklusif. Kalau di desanya ada pekerja migran, tentu bagaimana memberdayakan pekerja migran itu adalah
persoalan yang harus Bapak Ibu jawab. Tidak bisa kita samakan antara desa yang satu dengan desa yang lainnya. Dan saya pikir APIP maupun APH tidak akan pernah bertanya mengapa Bapak menganggarkan itu. Selama Bapak Ibu sudah bahas dalam Musbangdes, sudah ditetapkan menjadi APBDes. Persoalan kita hari ini adalah selain partisipatif, maka asas yang kedua itu adalah transparansi. Selama Bapak Ibu, tidak perlu Bapak ke Jawa Pak, Desa Kumbang adalah desa terbaik dalam transparansi se-Indonesia. Bayangkan se-Indonesia. Jadi saran saya, untuk apa kita ada desa cantik statistik, ada desa wisata, tinggal kadang-kadang kita gengsi atau merasa tidak nyaman belajar dengan teman kita, padahal orang lain pun datang ke teman kita. Saya pikir persoalan kita hari ini adalah bagaimana membangun transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Ada website, ada akun medsos dan sebagainya, mari kita manfaatkan. Ada istilah di Brazil, serangan terbaik itu adalah pertahanan yang efektif. Apabila Bapak Ibu sudah mulai terbuka, transparan, maka saya pikir tidak ada pihak-pihak juga yang akan berani macam-macam. Dan terakhir, akuntabilitas. Akuntabilitas serupiah uang negara ini harus kita pertanggungjawabkan. Terkadang Bapak Ibu sudah bertanggung jawab, tetapi cara pengadministrasian pertanggungjawabannya mungkin yang belum tepat. Nanti kita mohon dari APIP, dari kejaksaan, dari kepolisian, karena aturan itu terus terupdate. Apa yang kita katakan benar 5 tahun yang lalu belum tentu benar 5 tahun sekarang, karena ukuran salah benar itu Bapak Ibu tergantung dari standarnya, tergantung normanya. Kalau normanya berganti, maka salah benarnya pun bisa berganti, kira-kira begitu. Karena itu terus kita update, apakah ada Permendagri, ada peraturan Menteri Keuangan. Itulah yang menjadi tantangan kita hari ini. Kadang-kadang masyarakat kita lebih dulu mengetahui perubahan aturan itu daripada kita. Maka saya yakin dengan adanya Sarasehan, dengan adanya rapat koordinasi akhir tahun ini, itu pasti banyak manfaatnya kepada Bapak Ibu Kepala Desa. Terima kasih saya sampaikan kepada Ketua dan Fungsionaris Forum Komunikasi Kepala Desa atas inisiatif baiknya. Terima kasih kepada rekan-rekan Forkompinda dan narasumber lainnya yang telah hadir dan insya Allah akan memberikan pembekalan kepada kita semua. Saya dijapri oleh Pak Kajari, oleh Pak Kapolres. Insya Allah nanti kalau Zoom beliau berdua sudah selesai, mungkin beliau juga akan hadir sebagai bentuk apresiasinya kepada acara kita. Kalaulah acara ini berlangsung karena Pak Kasidatun sudah diberikan mandat oleh Pak Kajari, mungkin Pak Irfan juga sudah diberikan mandat oleh Pak Kapolres, tapi nanti di akhir pertemuan kita akan didatangi juga oleh beliau berdua. Karena itu Bapak Ibu, seizin Bapak Ibu semua, seraya mengharapkan ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami penjabat Bupati Lombok Timur secara resmi membuka Sarasehan dan rapat koordinasi Forum Komunikasi Kepala Desa dalam rangka meningkatkan sinergitas bersama Pemda, bersama APIP dan bersama APH pada hari ini, hari Senin tanggal 23 Desember 2024 dengan bersama-sama melapaskan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan pemberian piagam penghargaan. Penghargaan diberikan kepada Pak Kajari, piagam sebagai narasumber. Udah tadi Pak narasumber terakhir. Ya. Untuk diberikan penghargaan sebagai narasumber kita pada siang yang berbahagia ini, silakan Pak Ketua, diserahkan Ibu Bendahara. Langsung Pak Kapolres, Pak Jirpan. Dari Inspektorat
yang mewakili Pak Irwan, silakan. Yang terakhir dari Pradi, Pak Sekjen. Iya. Baik, tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Dengan demikian maka berakhir acara kita, sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.